Siapa orang di balik Lion Air tersebut? Orang ini berhasil masuk ke peringkat 33 orang terkaya di Indonesia di tahun 2012. Hey, welcome back to my channel. I'm Tadi Sarsana, your guidance to become rich in the proud ways. Nah teman-teman, hari ini aku pengen sharing kisah inspiratif dari sebuah maskapai bernama Lion Air. Teman-teman, seperti yang kita tahu, Lion Air ini menurutku adalah bisnis yang sangat-sangat unik ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa Lion Air itu sering banget terlambat. Mungkin kalian yang pernah naik dan pernah merasakan pasti tahu banget, terlambat itu sering banget terjadi. Even gak cuma 1 jam, kadang-kadang bisa beberapa jam. Nah, saya gak akan bahas itu. Cuman menurutku unik banget ya. Dia tuh sering terlambat, sering dimaki-maki di media. Tapi semakin sering dimaki-maki kok semakin rame gitu loh. Ini aneh banget karena bisnis yang aku alamin, kalau misalkan makanan nggak enak ya nggak laku gitu loh. Tapi kok ini semakin dimarahi, dicaci maki, tetap aja ada yang mau pakai pesawat itu, tetap aja malah rame, tetap aja malah ekspansi gila-gilaan. Nah teman-teman, kita semua tahu tentang bisnisnya Lion Air, kita tahu bentuknya, tapi kita nggak pernah tahu kan sebenarnya siapa orang di balik Lion Air tersebut. Orang ini berhasil masuk ke peringkat 33 orang terkaya di Indonesia di tahun 2012. Jadi benar-benar orang ini tuh sangat-sangat luar biasa kan, dan kita juga pasti mengira ya kalau misalkan orang ini pasti orang kaya, anak-anak orang kaya gitu loh. Bisa punya pesawat ratusan dan dia pasti benar-benar tajir mampus. Tapi teman-teman, yang menariknya adalah ternyata Lion Air ini didirikan oleh Pak Rusdi, dan Pak Rusdi sendiri itu terlahir dengan orang yang bukan statusnya kaya. Jadi teman-teman bisa dibayangkan ya, Pak Rusdi ini adalah seorang calo tiket pesawat. Jadi pada zaman dulu yang Traveloka belum ada, dia ini bagian calo. Kalau ada orang mau pesan pesawat, semuanya pasti lewat ke dia, telepon ke dia, minta bookingnya jam berapa, tanggal berapa, pasti ke Pak Rusdi ini. Singkat cerita, cuman dari situ aja Pak Rusdi itu bisa menghidupi keluarganya. Jadi kayak dia tuh usahanya semakin maju karena semakin dikenal sama orang. Nah, mulai maju dikit dia investasi untuk karyawannya diperbanyak, mulai maju dikit dia investasi untuk karyawan diperbanyak. Nah teman-teman tahu nggak sih, sampai di suatu titik Pak Rusdi ini tuh bisa beli Mercy loh teman-teman. Dia bisa beli Mercy even cash, dan dia merasa saya nggak butuh itu gitu loh, saya mau hidup sederhana aja. Pak Rusdi ini tetap hidup sederhana, tetap pakai motor, dan tetap ya slow-slow aja, gayanya biasa-biasa aja. Dia nggak mau pamerin kekayaan, nggak mau harta, nggak mau gengsi gitu-gitu loh. Nah itu menurutku keren banget teman-teman. Jadi even bisa beli Mercy secara cash, dia tetap humble, stay down banget. Jadi dia tetap down to earth banget. Dia tetap ekspansi di bisnisnya sampai suatu ketika teman-teman, dia ini menjadi orang yang sangat dipercaya di dunia penerbangan. Semua orang kenal Pak Rusdi ini, ya kan? Nah, beberapa maskapai itu mulai mengenal Pak Rusdi ini. Sampai di suatu titik ada sebuah pesawat. Jadi jam 7 pagi seharusnya pesawat ini terbang. Jam 7 atau 9 pagi ya. Saya agak lupa ceritanya. Cuman yang diceritain ini pagi hari. Jam 9 pagi atau jam 7 pagi pesawat ini akan terbang ke luar kota atau keluar negeri. Saya juga lupa itu ceritanya, karena ini cuma diceritain sama orangnya. Nah jadi singkat cerita, malamnya itu si pemilik pesawat ini itu kebingungan banget karena sudah ada yang booking ratusan seat buat penerbangan besok, tapi pesawatnya ini nggak siap teman-teman. Jadi pesawat ini tuh bener-bener besoknya nggak bakal bisa terbang karena ada mesinnya yang rusak. Nah kalau dulu penerbangan itu sangat-sangat sedikit, jadi mungkin penerbangannya seminggu itu ya 2 kali, 3 kali, penerbangannya sangat-sangat minim. Which is kalau misalkan ini terlambat, ini terhambat ya kan, dia itu harus mengganti spare partnya butuh waktu 3-4 hari, harus diimpor dulu, harus dibenerin, harus dipanggil teknisi. Jadi dia nggak sempet banget untuk terbang besok pagi. Dan jeleknya kalau misalkan sampai besok nggak terbang, perusahaan pesawat ini bakal rugi besar. Karena apa? Karena kalau misalkan kita bayangin aja ya, kita telat 1 jam itu kan biasa kena maki-maki, kena 3 jam biasanya kita dapat makanan, dapat snack kecil-kecilan gitu loh. Apalagi kalau telatnya sampai 3 hari 4 hari, nah itu bisa banget kita itu harus membayar apa? Satu,
hotelnya mereka, hotel para penumpangnya, makanan para penumpangnya, mungkin ada uang jajan, apa segala macam itu nggak tahu, itu di tahun 1900-an. Jadi ini tuh bener-bener pesawat ini nggak bakal bisa terbang besok, dan kalau nggak terbang besok dia bakal rugi besar selama 3-4 hari karena harus mengcover semua biaya makanan atau apapun itu buat si penumpang-penumpang ini. Jadi dia panik, dia telepon tuh Pak Rusdi, Pak tolong dong Pak, aku butuh banget sama bantuan kamu, aku butuh banget supaya kamu tuh bisa cariin pesawat gitu loh. Nah Pak Rusdi waktu itu ditelepon jam 2 pagi teman-teman. Dia ditelepon dalam keadaan ngantuk-ngantuk, dia ditelepon sama ownernya langsung. Dia telepon terus dia bilangin, Pak saya tolong bantu banget Pak, tolong bantu banget cariin pesawat yang bisa terbang besok pagi. Nah waktu itu Pak Rusdi karena jiwanya bisnisnya itu sangat-sangat membara, dia merasa bahwa ini adalah sebuah peluang. Ketika kita dimintain bantu oleh orang yang sangat tinggi pangkatnya, oleh orang yang lebih sukses daripada kita membantu, itu pasti akan menimbulkan hasil yang jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita disuruh bantu, ya dia benar-benar bantu dengan ikhlas. Nah singkat cerita, dia sempat telepon beberapa teman-temannya yang pilot juga. Jadi telepon pilot 1, pilot 2, pilot 3, Pak tolong Pak, ada pesawat lagi nggak Pak, ada pesawat lagi nggak, ada kenalan yang punya pesawat nggak. Nah waktu itu beberapa teman-temannya ditelepon, akhirnya ada satu teman yang bilang, Pak kayaknya ada nih satu pesawat, tapi pesawat ini tuh bisa dibilang agak kurang bagus. Jadi dari AC-nya sendiri itu kurang dingin, dan peralatan-peralatannya juga sudah tua. Terus habis itu lampunya juga kadang ada sedikit redup-redup sedikit. Nah jadi kayak sebenarnya tidak benar-benar layak pakai teman-teman. Nah tapi karena ini benar-benar urgensi banget, kalau nggak terbang besok rugi banyak. Makanya dia bilang, oke, nggak apa-apa, besok kita terbang pakai pesawat itu. Pak tapi bener ya Pak ya, kalau besok dipakai ini bener-bener bisa mengecewakan loh Pak, karena AC-nya nggak terlalu dingin, ininya gini-gini, ininya gini-gini. Nggak apa-apa, pokoknya kita besok berusaha yang terbaik supaya pelanggannya itu puas. Nah jadi Pak Rusdi ini benar-benar punya keyakinan tinggi, oke besok harus terbang, pokoknya harus terbang. Nah waktu itu dia malam subuh-subuh itu juga kumpulin teman-temannya yang punya peralatan makanan, punya peralatan itu, minuman apa segala macam, dikumpulin, pokoknya mau nggak mau besok harus terbang. Nah jadi dalam waktu yang sesingkat itu, dari jam 2 sampai jam 7 atau mungkin sampai jam 9, dia itu punya waktu yang sesingkat itu aja, dia benar-benar maksain untuk terbang. Dan kalian tahu yang jadi pramugarinya itu bahkan istrinya teman-teman. Jadi bisa dibayangin, besok yang terbang adalah pilot yang tadi telepon itu, kemudian yang jadi pramugari adalah istrinya, dan dia sendiri jadi pramugaranya. Jadi benar-benar semua dipakai, semua digunakan itu hanya hamin beberapa jam untuk mempersiapkan sebuah pesawat. Dan hasil besoknya benar-benar terbang teman-teman, benar-benar pesawat Lion Air pertama yang terbang. Mungkin namanya bukan Lion Air ya waktu itu, karena pesawat itu benar-benar kejadian yang sangat di luar nalar, sangat-sangat di luar dugaan. Dan itu benar-benar kejadian di mana bapaknya Pak Rusdi ini benar-benar bisa menerbangkan pesawat pertamanya. Dan disitulah akhirnya kenapa dia mau terjun di usaha penerbangan, dan akhirnya terciptalah Lion Air sampai sekarang. Teman-teman, menurutku ini kisahnya sangat menarik banget. Dari sini kita bisa belajar banget bahwa ternyata kalau kita dikasih suatu mandat, kita dikasih suatu hal yang menurutku tuh kamu nggak harus terima itu gitu loh. You don't have to take the chance. Tapi kalau kalian bener-bener take the chance, kalian tuh bener-bener percaya, kalian bener-bener orangnya itu down to earth banget, kalian itu pasti bakal dapat suatu momen yang seperti ini teman-teman. Akhirnya ada salah satu orang yang benar-benar mengubah hidup kalian bagaikan bumi dan langit. Kalian adalah orang-orang yang visioner. Kalian adalah orang-orang yang percaya bahwa apapun yang terjadi itu kalian bisa, asal kalian itu benar-benar punya kemampuan. Nah teman-teman, ini sama seperti di dunia properti. Jika kalian benar-benar pengen punya properti idaman kalian pengen start menjadi investor properti, kalian bisa belajar dari Pak Rusdi juga. Maksudnya belajar dari pengalaman beliau, di mana beliau itu benar-benar cuma dikasih suatu mandat, dia itu benar-benar memperlakukannya itu benar-benar suatu keharusan. Pokoknya mau nggak mau harus bisa, gimana pun caranya itu harus bisa. Nah teman-teman, kalau kita bisa memposisikan diri,
Kitalah sebagai orang yang memberi mandat kepada diri kita sendiri untuk bisa benar-benar konsisten cari properti under value, cari bank yang benar-benar mau percaya sama kita, cari orang-orang terbaik, kita investasikan, kita kumpulin modal-modal kita untuk mengumpulkan DP rumah pertama kita. Itu kita pasti bisa, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalian mungkin menganggapnya untuk satu properti itu aja susah setengah mampus. Tapi teman-teman, jika kalian sudah tahu caranya, jangankan 1, 2, 3, 4, sampai 10 properti pun kalian bisa, teman-teman. Dan itu bukan hal yang mustahil kalau kalian itu benar-benar ngerti caranya, teman-teman. Nah, thank you for watching. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman Pak Rusdi. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang kaya lewat properti. And as always, thank you for watching, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan share cerita Pak Rusdi ini ke teman-teman terdekat kalian supaya kita semua terinspirasi, termotivasi menjadi orang seperti Pak Rusdi. Thank you teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman, and jangan lupa untuk subscribe videoku ini. Dan jika kalian ada pertanyaan bisa langsung komen di Instagram atau di kolom komen YouTube ini. So thank you for watching, and I'll see you in the next video. See ya guys.